Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang trayek pH indikator larutan asam dan basa. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang trayek pH beberapa indikator. Yang kedua, menghitung pH dengan menggunakan beberapa indikator. Trayek pH indikator. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus paham dulu apa sih sebenarnya trayek pH indikator itu. Larutan indikator merupakan larutan kimia yang memberikan perubahan warna berbeda pada trayek pH tertentu. Jadi, trayek pH merupakan rentang nilai pH yang menyebabkan indikator berubah warna. Apabila indikator tersebut dimasukkan dalam larutan asam atau larutan basa. Nilai pH suatu larutan dapat ditentukan dengan menggunakan trayek pH larutan indikator yang akan memberikan warna berbeda. Perhatikan gambar yang Ibu sajikan di samping. Ibu memiliki beberapa indikator yang ada di laboratorium seperti fenolftalin, metil merah, kemudian bromtimol biru, ada kertas lakmus, dan seterusnya. Sayang ya, kita tidak bisa melakukan eksperimen, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun kita tanpa melakukan percobaan. Oke, kita lihat. Apabila pH kurang dari trayek pH atau di bawah trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna asam. Sebaliknya, apabila pH lebih besar dari trayek pH atau di atas trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna basa. Ini salah satu contohnya. Ibu memiliki 3 buah indikator. Yang pertama yaitu metil jingga atau metil orange, mempunyai perubahan warna dari merah ke orange, merah ke kuning. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Yang kedua, bromtimol biru atau BTB, dari kuning ke biru trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Yang ketiga, PP fenolftalin, dari tidak berwarna ke merah ke unguan, trayek pH-nya 8,3 sampai dengan 10,0. Ini gambaran beberapa indikator lengkap yang bisa kita jumpai. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Suatu titrasi terhadap larutan X menggunakan indikator bromtimol biru berubah warna menjadi kuning dan metil jingga berubah menjadi jingga atau kuning. Dan ketika dicelupkan dengan kertas lakmus biru, kertas lakmus berubah menjadi warna merah. Namun ketika dicelupkan dengan kertas lakmus merah, dia akan tetap merah. Kita lihat indikatornya, ada metil jingga, bromtimol biru, dan lakmus merah biru. Perubahan warnanya jingga kuning merah-merah. Oke, kita lihat lagi penyelesaiannya. Kertas lakmus memiliki perubahan warna merah ke biru maksud saya. Trayek pH-nya adalah 5,5 sampai 8,0. Bromtimol biru dari kuning ke biru. Trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Metil jingga merah ke jingga. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kalian harus membuat garis seperti garis bilangan dari masing-masing indikator. Misalnya kertas lakmus mulai dari 5,5 sampai 7,8. Nah, 5,5 kurang lebih di sini ya. 8,0 di sini. 8,0 tadi maksud Ibu ya. Maka dia berwarna merah. Kalau merah artinya dia di bawah 5,5. Maka lakmusnya ke bawah ke sini. Nah, sedangkan bromtimol biru punya rentang 6,0 sampai 7,6. Maka warnanya tadi apa? Kuning ya. Kalau kuning berarti di bawah 6,0.
tanda panahnya, daerah yang diarsinya ke kiri juga. Sementara untuk metil jingga, dia punya warna jingga. Ada jingga, ada kuning biasanya ya ini ya. Maka dia lebih besar dari 4,4. Kita cari irisan dari ketiganya. Maka batas pH-nya yaitu larutan tersebut antara 4,4 sampai 6,0. Nah, itulah kesimpulannya cara menghitung pH. Jadi kalau menggunakan beberapa indikator, pH-nya dalam bentuk rentang pH ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami. Kemudian untuk latihan di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.